Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sudah lama pula Kang Ida tidak menampakkan muka langsung, tidak membuat video langsung on cam ya. Kali ini Kang Ida akan membahas beberapa tradisi pemakaman suku yang ada di Indonesia. Kang Idat membatasinya 3 ya. Yang paling fenomenal menurut Kang Idat punya ciri khas tersendiri dan berbeda dari suku bangsa yang lainnya yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia itu terdiri dari ratusan ribu suku bangsa gitu kan. Kadang satu pulau pun bisa beberapa suku. Kan? Yang pertama adalah tradisi pemakaman atau penguburan jasad warga yang sudah meninggal di Baduy luar maupun Baduy dalam, yaitu suku Baduy yang ada di Banten dan menganut kepercayaan Selam Sunda Wiwitan. Jadi berbeda dengan ada yang di Kuningan. Kalau Kuningan itu murni Sunda Wiwitan, sedangkan ini ada perbedaan katanya, yaitu Selam Sunda Wiwitan. Jadi tradisi pemakaman atau penguburan jasad di suku Baduy itu yang pertama dilakukan selama 7 hari. Jadi para warga kalau bahasanya bertakziah ya, menyambangi rumah penduduk atau warga Baduy yang meninggal selama 7 hari, dan selama 7 hari tersebut suku Baduy itu mengirimkan doa-doa khusus yang dipimpin oleh penghulu. Jika di luar Baduy, penghulu itu biasanya untuk menikahkan warga, dan kalau di Baduy itu penghulu itu untuk khusus memimpin doa bagi warga yang meninggal selama 7 hari. Dan 7 hari itu, hari pertama warga Baduy biasanya patungan uang. Jadi ngasih uang ke keluarga warga yang meninggal untuk berbelanja ya. Hari kedua itu ada yang mengirim beras, ada juga yang mengirim nasi, digunakan untuk menjamu warga yang lainnya juga. Jadi patungan juga nantinya akan disuguhkan kembali. Dan hari terakhir adalah hari warganya itu membawa nasi. Kemudian berikutnya adalah dalam ukuran kedalaman kuburan tersebut. Jika seseorang tersebut yang meninggal di suku Baduy itu sesepuh, kemudian lebih tua umurnya, maka kedalamannya sekitar 2 meter. Dan jika lebih muda ataupun warga biasa, baik Baduy luar ataupun Baduy dalam, itu 1,5 meter ya. Jadi kedalamannya dibedakan menurut usia, kemudian menurut istilahnya tokoh masyarakat apa bukannya di warga lingkungan tersebut kan. Di Baduy juga ada Baduy luar, Baduy dalam, tapi tidak ada perbedaan jauh antara warga Baduy dalam maupun Baduy luar. Kemudian dalam memandikan jenazah di Baduy luar maupun Baduy dalam itu harus memakai batang pisang emas ya. Ciri khasnya itu memakai batang pisang emas ya. Hampir sama di beberapa daerah pun ada yang memakai batang pisang, tapi umum batang pisang yang bagaimanapun, kalau di sini khusus harus batang pisang emas. Kemudian yang memandikan ataupun yang menguruskan jasad itu hanya laki-laki prosesinya. Membandikan jenazah, kalau perempuan ya memang perempuan, tapi kebanyakan untuk mengurus dari awal sampai akhir itu laki-laki. Sampai pada tahapan penguburan diantarkan jasad tersebut ke area pemakaman, tidak boleh ada perempuan, jadi semuanya laki-laki. Dan dibungkus dengan kain kafan tenun. Kalau mungkin bahasa Sundanya di beberapa daerah ada di Kuningan,
ada di Majalengka, ada di Sumedang. Walaupun warga kita dahulu, nenek moyang kita dulu sering menyebutnya kalau di Sunda itu boeh larang atau boeh yang memang ditenun, dan saat ini sangat langka. Malahan saking langkanya, jika orang tersebut di beberapa daerah adalah keturunan darah biru atau keturunan bangsawan, keturunan para raja ataupun adipati, di pemakamannya walaupun memakai kafan yang sudah umum sekarang dari pabrikan, tapi harus ada minimal sehelai boeh larang atau boeh hasil tenun. Itu kan murni tenunan, mulai dari kapas sampai di tenunnya itu murni bikinan tangan manusia, tidak ada campur tangan mesin. Itu kan sangat tradisional. Kalau ada kan yang semi otomatis yang pakai mesin kayu tenun tapi sudah semi mesin lah ya. Kalau ini benar dari mulai pemintalan sampai jadi boeh tersebut murni. Alatnya sangat sederhana. Nah, minimalnya seperti itu ya di beberapa daerah, karena sudah jarang, makanya diharuskan ataupun minimalnya ada sehelai saja boeh larangnya. Dibungkus dengan kain boeh larang, dimandikannya juga dengan daun sirih. Walaupun sekarang ada beberapa di Baduy itu sudah juga termasuk jarang memakai sirih. Yang penting pas prosesi pemakamannya ada daun sirih, karena menurut warga di sana itu adalah rukun mengurus jenazah itu ya. Dan yang tradisi terakhir adalah kalau di Baduy itu perbedaan dengan yang lain, tidak ada batu nisan atau penanda batu ini siapa, hanya memakai daun atau pohon hanjuang di atas kepala satu, kemudian di ujung kaki satu. Ya, memakai daun hanjuang yang daunnya itu warna-warni ya. Dan memang di beberapa daerah pun memakai seperti itu, tapi juga ada batu nisannya. Kalau di sini di suku Baduy itu tidak ada batu nisan. Itu setelah acara 7 hari pemakaman, tradisi untuk memulasari jasad warga Baduy, setelah 7 hari ya sudah. Malahan area yang dipakai untuk pemakamannya pun sudah bisa dipakai untuk bercocok tanam. Itu kan bercocok tanam ya, untuk nanam misalkan singkong ataupun menanam yang lainnya gitu kan. Jadi tidak juga warga Baduy itu mengenal tradisi ziarah kubur. Kalau di daerah lain ada, tapi di Baduy tidak mengenal ziarah kubur. Kalau ingin mengirimkan doa itu memang dari rumah masing-masing. Ada yang istilahnya membakar menyan ya, mengirimkan doa khas dari suku Baduy gitu kan di rumah masing-masing untuk istilahnya mendoakan keluarganya yang sudah meninggal. Kemudian suku yang kedua yang menurut Kang Idad menarik, berbeda dari yang lain, itu adalah suku Tanah Toraja yang kemarin secara eksklusif Kang Idad membahasnya gitu kan. Nah, kenapa bisa se-eksklusif pemakaman di Tanah Toraja tradisinya? Karena biayanya yang memang cukup mahal. Jika keluarga tersebut belum memenuhi ataupun belum mampu, maka jasadnya akan disimpan di atas tongkonan, di atas rumah khusus, dibuat ruangan khusus. Dan luar biasanya bahwa mumifikasi atau pengawetan jasad itu lebih baik dari Mesir. Kalau di Mesir memakai perban, di Tanah Toraja tidak memakai perban, memakai ramuan-ramuan khusus, dan awet juga tidak mengeluarkan bau. Ya itulah uniknya ya, tidak mengeluarkan. Ada disimpan sampai beberapa tahun, sampai terkumpullah biaya pemakaman yang disebut Rambu Solo. Di sana ciri khasnya adalah harus menyembelih istilahnya kerbau dan juga babi ya. Jadi jumlah kerbau dan babi yang disembelih
itu ditentukan menurut strata sosial. Jika darah biru, maka makin banyaklah kerbau yang harus dipotong, dan tanduknya itu akan dipajang di depan rumah, adat warga tersebut. Itu menentukan strata sosial. Kemudian jumlah babi itu juga sama, ditentukan menurut strata sosial. Ada 2, babi dan kerbau. Kemudian, jika yang paling lama, tradisi paling lama untuk pemakaman jasad dari suku Tanah Toraja itu di atas batu, dan arti dari Tanah Toraja sendiri menurut bahasa Bugis artinya itu masyarakat yang tinggal di atas bukit atau di atas awan. Jadi negeri atas awan ya. Pemakamannya di pemakaman batu, dipahat dulu, dilubangi dulu, dan jasadnya itu disimpan di sana. Kemudian dibuatlah semacam patung kayu yang mirip sekali dengan orang yang meninggal di Tanah Toraja tersebut. Ada juga yang memang disimpan di ruangan khusus, dibuat seperti penyimpanan jasad di luar ya, di pemakaman area itu dikunci, dan setiap 3 tahun sekali, kalau Kang Ida tadi baca, kalau tidak salah ya, mohon maaf jika ada kesalahan, 3 tahun sekali itu ada yang disebut tradisi nenek atau membersihkan jasad nenek moyang mereka, keluarga mereka yang sudah meninggal. Dan anehnya kembali lagi itu perubahannya itu tidak terlalu banyak, masih jadi makin mengering, jenazahnya itu menjadi awet secara alami. Memang mungkin ada ramuan khusus dari alam, dedaunan dan lain-lain diramu dan dioleskan untuk mengawetkan jasad dari suku Tanah Toraja. Nah, itu tadi ya. Jadi kenapa yang uniknya itu mahal, bermiliar-miliar. Kemudian kalau yang muslim, jasadnya itu, jenazahnya tersebut dikuburkan terlebih dahulu, tapi tetap mempertahankan jasadnya itu dikuburkan terlebih dahulu menurut ajaran Islam. Dan untuk prosesi rambu solonya itu juga sama, hanya yang disimpan itu batu nisannya. Jadi dipasangkan batu nisannya itu setelah prosesi adat rambu solo. Perbedaannya dipotongnya secara, kalau teman-teman lihat di video di suku Tanah Toraja, kalau yang itu kan disembelihnya itu agak mengerikan. Tapi kalau muslim secara baik ya, dipotongnya itu dilembut, kemudian dibagikan, dan tidak ada pemotongan babi bagi yang muslim, tetap ada kerbau, cuman perbedaan sedikit lah dari cara pemotongan hewan kerbaunya. Dan tanduknya itu Kang Ida tidak dipasangkan, memang hanya untuk dibuang mungkin. Dan tetap sama untuk itunya itu memakai kerbau, hanya perbedaannya jenazahnya dikuburkan secara Islam, dan yang disimpan di rumah di atas tongkonan itu hanya batu nisannya. Jadi walaupun muslim tetap ada yang melaksanakan tradisi nenek moyangnya itu rambu solo dengan perbedaan sedikit tata caranya. Walaupun di sana mayoritas memang beragama Protestan atau beragama Kristen ya, mayoritasnya di Tanah Toraja. Ada 3 Kabupaten Toraja, Tanah Toraja, kemudian kalau tidak salah satu lagi lupa lagi, pokoknya ada 3 kabupaten yang mayoritas di situ Tanah Toraja. Dan sekarang yang terakhir, menurut rangkuman dari Kang Ida, yang unik dan paling menurut tanda kutip paling Kang Ida tidak sanggup melihatnya adalah di Bali. Di Bali juga sebenarnya ada beberapa suku, tapi mayoritas di Bali melaksanakan tradisi adalah kremasi atau yang sering disebut ngaben untuk orang-orang biasa. Sedangkan kalau untuk darah biru keturunan raja atau pura agung, kalau di sana pura itu istana gitu kan, keturunan para raja itu disebutnya plebon, dan biayanya juga luar biasa,
membuat hiasan, ada seperti bangunan pura yang disusun ke atas itu. Kemudian dihitungnya itu menurut memang strata sosial kembali. Biayanya luar biasa, dilakukan di lapangan terbuka, prosesi plebonnya. Sedangkan kalau untuk masyarakat biasa itu di prosesnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak aturan. Jadi secara sederhana di lapang juga. Ada juga sebagian yang memang di krematorium kan mayoritas itu tradisi ngabennya itu di lapangan. Secara sederhana setelah itu bekas ataupun sisa-sisa pembakaran jasadnya ataupun sisa-sisa ngabennya itu dikumpulkan, kemudian dihaluskan dan dilarung ke laut. Untuk konon menurut tradisi kepercayaan masyarakat Bali menyempurnakan si orang yang meninggal tersebut untuk mencapai nirwana atau surgawi, dunia surgawi. Kan yang unik ya, dan cukup mengerikan kalau Kang Idan melihatnya. Kan kalau yang lebih modern ada di krematorium yang memakai open, ada yang memakai masih kayu biasa, belum listrik. Tapi yang ini memang terlihat. Sampai untuk mempercepatnya itu Kang Ida juga tidak sanggup menceritakannya ya. Setelah itu dilarung dan ada doa khusus, ada sesaji ataupun persembahan bagi para dewa kepercayaan masyarakat Bali untuk mendoakan dan mengantarkan orang tersebut agar mencapai nirwana yang sempurna. Yaitu aja ya teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat, memberikan wawasan luas bagi para teman-teman di cerita Kang Idat. Jadi beberapa tradisi pemakaman sebenarnya masih banyak, cuman menurut Kang Idat rangkum 3 suku ataupun 3 daerah yang prosesi pemakamannya unik dan juga mistis ataupun misterius, horor ya. Semoga sekali lagi dapat bermanfaat, dan teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe channel ini. Jangan lupa like dan komennya agar channel ini makin berkembang dan Kang Idat tentunya makin bersemangat membuat video yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.